menghadiri rapat pengambilan keputusan hasil fit and proper test calon Kapolri dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menyampaikan pandangan motivasi tentang penetapan dan persetujuan calon Kapolri. Setelah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan, serta melihat integritas, visi, misi, komitmen calon yang telah disampaikan dan dijabarkan sangat konkret, maka calon Kapolri Komjen Pol Dr. Listio Sigit Prabowo MSI layak dan patut dijadikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karenanya, fraksi PD Perjuangan menyetujui Saudara Komjen Pol Dr. Listio Sigit Prabowo ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan menyetujui pemberhentian Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri. Demikian pandangan motivasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang penetapan dan persetujuan calon Kapolri. Pada kesempatan ini, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan dan para anggota yang secara bersama-sama telah menyelesaikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Merdeka! Merdeka! Dibacakan oleh Dr. Nurdin, diketahui oleh Apoksi Iksan Sulistyo. Yang berikut fraksi Partai Golkar, kami persilakan. Jangan dilihatin. Yang berbahagia. Selanjutnya disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia setelah melalui proses kajian dan analisis serta merujuk pada hasil uji kelayakan dan kepatutan dianggap cukup memenuhi kapasitas yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan kepolisian ke depan dalam mengawal keamanan dan ketertiban bangsa. Maka dari itu, fraksi Partai Nasdem dapat menerima dan menyetujui Saudara Komjen Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri untuk diproses pada tahap selanjutnya. Semoga amanah dan mampu menjalankan tugas sebaik mungkin dan membawa berkah untuk bangsa Indonesia. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolri terpilih Komjen Listio Sigit Prabowo berencana menghilangkan sistem penilangan polisi lalu lintas (Polantas) terhadap pengendara yang melanggar. Sebagai gantinya, penegakan hukum berbasis elektronik seperti tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan dimaksimalkan. Wacana tersebut disambut baik Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Ia menilai ETLE cocok diterapkan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Lantaran meminimalkan kontak antara petugas dengan pengendara, ujarnya. Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo setelah terpilih dan disetujui Komisi 3 DPR Republik Indonesia mengatakan di hadapan Komisi 3 DPR, Polri kedepannya akan mendukung inovasi dan industri kreatif yang memberikan kontribusi kepada perubahan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, secara bertahap Kepolisian RI akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sigit mengatakan, tujuan lain dari mengoptimalkan ETLE yaitu untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan anggota saat proses penilangan secara langsung. Mekanisme ETLE itu untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan, menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan penilangan, kata Sigit saat fit and proper test di hadapan Komisi 3 DPR RI. Polantas yang bertugas di lapangan hanya perlu mengatur lalu lintas saja tanpa melakukan penilangan jika ada pengendara yang melanggar aturan. Sebab para pelanggar tersebut sudah otomatis tertilang dengan ETLE. Dia pun berharap hal itu bisa mengubah ikon atau wajah Polri menjadi lebih baik lagi, khususnya bagian lalu lintas.
Saya harap kedepannya anggota lalu lintas turun di lapangan untuk mengatur lalu lintas, tidak perlu menilang, ujarnya. Kita harapkan hal ini menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan yaitu di lalu lintas. Tambahnya untuk mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota Polri itu, dia juga bertekad untuk menjadikan SDM Polri yang unggul di era Belis 4.0 ini dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri. Namun, kata dia, yang pertama kali harus dilakukan yaitu meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM Polri dan pengelolaan SDM yang humanis. Bukan hanya itu, peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja serta perluasan kerja